Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga selalu baik-baik aja ya. Di sini aku mau menyampaikan overview materi tentang kesulitan belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Dewi Astini dengan NIM 11.026.21031 dari Prodi Pendidikan Khusus Angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Jangan lupa like and subscribe ya. Apa sih kesulitan belajar itu? Menurut Halahan, Kaufman dan Liot 1985, kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ujaran, atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Nah, apa sih penyebab dari kesulitan belajar? Penyebabnya secara umum ada 3, yaitu prenatal, sebelum kelahiran. Penyebabnya ada penyakit atau cedera sebelum atau ketika masa kehamilan. Lalu ada mengkonsumsi obat-obatan dan minuman keras. Selanjutnya ada ketidakcocokan RH bayi dengan sang ibu. Selanjutnya yaitu ada natal ketika dilahirkan. Ada persalinan yang lama, karena prematur, kekurangan oksigen, dan berat badan rendah saat bayi lahir. Selanjutnya ada postnatal, yaitu sudah dilahirkan. Ada cedera kepala. Selanjutnya ada kekurangan nutrisi, zat beracun, contohnya timbal, dan pelecehan pada anak. Penyebab kesulitan belajar yang jarang diketahui. Yang pertama ada faktor genetik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Herman dalam Crick and Gallagher 1986 yang meliti disleksia pada kembar identik dan tidak kembar identik, yang menemukan bahwa frekuensi disleksia pada kembar identik lebih banyak daripada kembar tidak identik, sehingga ia menyimpulkan bahwa ketidakmampuan membaca, mengeja, dan menulis adalah sesuatu yang diturunkan. Selanjutnya ada faktor lingkungan dan malnutrisi. Crick and Halahan dalam Crick and Gallagher 1986 menemukan bahwa meskipun tidak ada hubungan yang jelas antara malnutrisi dengan kesulitan belajar, malnutrisi berat pada usia awal akan memengaruhi sistem syaraf pusat dan kemampuan belajar serta perkembangan anak. Selanjutnya ada faktor disfungsi neurologis. Disfungsi neurologis faktor internal yang menyebabkan kesulitan belajar. Disfungsi neurologis sering tidak hanya menyebabkan kesulitan belajar, tapi juga dapat menyebabkan hambatan intelektual dan gangguan emosional. Selanjutnya ada faktor biokimia. Penemuan kontroversial oleh Feingold menyebutkan bahwa alergi, warna, dan perasa buatan hiperkinesis pada anak dapat menyebabkan kesulitan belajar. Selanjutnya ada karakteristik kesulitan belajar. Yang pertama ada kesulitan belajar perkembangan atau perakademik dan kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar para akademik. Yang pertama ada gangguan perkembangan gerak atau motorik, yaitu gangguan pada kemampuan melakukan gerak dan koordinasi gerak. Selanjutnya ada gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan. Gangguan pada kemampuan menangkap rangsang dari luar melalui alat-alat indera. Selanjutnya ada gangguan perkembangan perseptual atau pemahaman, yaitu gangguan pada kemampuan mengolah dan memahami rangsang dari proses penginderaan sehingga menjadi informasi yang sempurna. Kesulitan belajar akademik. Yang pertama ada disleksia.
Disleksia atau kesulitan membaca adalah kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui resepsi visual dan auditoris. Selanjutnya ada disgrafia. Disgrafia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan menulis dan mengeja, dan bagaimana mereka menulis dan menempatkan bacaan yang mereka baca. Selanjutnya ada diskalkulia. Diskalkulia atau kesulitan berhitung adalah kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Selanjutnya ada ejaan atau spelling. Dipengaruhi oleh ketidakmampuan membaca dan menulis, bukan hanya tidak mampu mengeja bacaan secara lisan, tetapi juga dalam menghitung. Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi adalah sebuah proses menemukan anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, anak berkelainan dengan berbagai gejala-gejala yang menyertainya. Sebelum melakukan identifikasi, kita harus mengetahui bahwa kesulitan belajar ini tidak sama dengan gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan gangguan perilaku dan emosi. Selanjutnya kita mencari apa yang diharapkan dan pencapaian aktual. Lalu mencari perbedaan masalah tugas akademik dengan belajar, dan mencari gangguan dalam pemrosesan psikologi dasar. Selanjutnya, beberapa ukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar. Yang pertama, ada skala kecerdasan Wechsler untuk anak-anak atau 3 penilaian Wich. Yang kedua, kita bisa meneliti akademik dan asesmen, melakukan observasi. Yang keempat, analisis pekerjaan siswa, dan yang terakhir ada wawancara. Prevalensi. Seberapa sering kita melihat anak kesulitan belajar? Yang pertama, sekitar 5% siswa yang berumur 6-17 tahun diidentifikasi mengalami kesulitan belajar. Pada tahun 1997 meningkat 2 kali lipat. Penyebabnya disebabkan oleh kesalahan dalam pengajaran, perubahan sosial budaya, contohnya kemiskinan dan stres, dan masyarakat lebih menyangka itu adalah hambatan intelektual bukan kesulitan belajar. Selanjutnya, kesulitan belajar lebih banyak dialami oleh anak laki-laki dibanding anak perempuan dengan perbandingan 3:1. Selanjutnya, strategi yang digunakan untuk mengajar. Yang pertama, kita bisa membuat instruksi sederhana dan jelas, lalu mengajar siswa dengan menggunakan strategi memori dan menggunakan representasi visual atau pemetaan. Lalu bisa memberikan siswa kesempatan berlatih terhadap apa yang sudah dia pelajari. Mengajak siswa melacak bagaimana mereka belajar dan merekam kinerja mereka atau self-mentoring. Selanjutnya, memberikan penghargaan dan pujian kepada anak. Selanjutnya ada pertimbangan pendidikan. Pertama, membaca. Kita bisa mengajarkan baca dan menyuruh murid untuk membaca secara berulang. Untuk menulis, kita bisa melihat regulatif perkembangan strategi pembelajaran sang anak. Untuk menghitung, kita sebagai guru bisa mengkoreksi secara langsung hasil pekerjaan atau tugas murid. Dan bagaimana belajar sains dan ilmu sosial, kita bisa berfokus pada peningkatan konten dan penyelenggara grafis dan mnemonik.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.